Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 91, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Aku akan membiarkan pamanku membunuhmu, dan aku akan membiarkan pamanku membuangmu. Siska menyentuh bagian kepalanya yang botak, berbicara dengan suara serak kepada Ariel meraung. Melihat keadaan tragis Siska, Lukas, yang masih berdarah sambil menutupi mulutnya, bergegas ke sisinya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Ariel, kamu sudah mati. Saya ingin kamu membayar harga yang mahal." Lumas menoleh untuk menatap Ariel dengan tegas. Di dalam hatinya Harry sudah menganggap ia adalah putranya sendiri, dan Siska adalah menantu perempuannya. Sekarang Ariel telah mencabut rambutnya dan botak, bagaimana Harry bisa membiarkannya pergi? "Harry!" Ariel berteriak dengan dingin. Harry, yang masih tersungkur di tanah di depan pintu, mendengar omelan ini, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat bangkit dan berlari ke aula. Sudah berakhir, Harry ada di sini. Ariel tidak bisa lari sekarang, dia benar-benar idiot. Siapa yang membuatnya begitu sombong? Dia tidak akan lari jika ada kesempatan untuk lari. Sekarang Lukas ingin dia mati. Lukas yakin Harry tidak akan membiarkannya pergi. Lukas melihat Harry, seperti melihat penyelamat. Dia berkata dengan ingus dan air mata, "Paman, selamatkan aku dengan cepat. Lihat apa yang dia lakukan terhadapku. Aku telah dipukuli olehnya, dan Siska, yang juga dipukuli olehnya." Harry mengabaikan Lukas, keponakan apa, bahkan dia anggap putranya sendiri melakukan ini. Harry juga tidak punya nyali untuk membantu, ini benar-benar mencari kematian. Dia berlari ke depan Ariel, Harry langsung berlutut dengan bunyi gedebuk dan terus bersujud kepada Ariel. "Ada apa? Bagaimana Harry bisa berlutut untuk Ariel?" "Brengsek, apakah Harry jatuh? Bagaimana bisa dia berlutut?" "Tidak. Dia tidak jatuh, dia masih bersujud, bagaimana dia bisa jatuh?" Teman-teman sekelas menatap pemandangan ini dengan takjub, bola mata mereka hampir jatuh. Seseorang menggosok mata mereka, memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah halusinasi, dan kemudian menatap Ariel dengan tidak percaya di mata mereka. Harry sebenarnya ingin berlutut untuknya. Apa yang terjadi? Mungkinkah limbah ini lebih kuat dari Harry? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang idiot terkenal di Bandung. "Paman, tolong bantu aku membunuhnya dan membalaskan dendamku." Lukas berteriak dengan acuh tak acuh. Mata Harry dingin dan membungkuk menghentikan aksinya. "Tidak perlu berbicara Ariel, yang berdiri dan berjalan, kamu terbalik, kamu ingin membunuh bos." Selesai, Harry berbicara dengan putus asa ke arah bangku dan memukul tubuh Lukas. Lukas berguling-guling di lantai kesakitan, melolong. Setelah Siska terkejut, dia bangkit dan menarik Harry, dan berkata, "Paman, Anda memukul orang yang salah, ini keponakan Anda." Harry berhenti dan menamparkan wajah Siska dengan kepalan, "Dan kamu, wanita sialan, selain membuat keributan menyebabkan masalah, apa gunanya kamu? Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai karakter? Kamu jalang yang tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena saya, kamu tidak akan menjalani kehidupan yang baik. Di mana kamu memiliki rasa superioritas, kamu berani meminta Nona Kauri untuk berlutut untukmu." Harry memarahi, sementara menarik rambut Siska, membawanya di depan Kauri, kemudian menendang kaki Siska, dan terus mengutuk, "Berlututlah di bawah kataku." Siska tertegun. Dari sudut pandangnya, Harry pasti akan membantunya untuk mengeluarkan kemarahannya. Bahkan jika mereka tidak membunuh Ariel dan Kauri, mereka akan berlutut dan meminta maaf padanya.
Tapi sekarang terbalik, orang yang berlutut dan meminta maaf sebenarnya adalah dia. Paman, kamu. Tamparan. Sebuah tamparan ditampar di wajah Siska, dan Harry berkata, "Jangan panggil aku paman, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ada hubungannya dengan kamu." Harry tidak bisa kehilangan segala yang ia memiliki sekarang karena Lukas. Tidak peduli apakah karirnya tidak mewarisi di masa depan, jadi dia tidak akan pernah mengatakan kata yang baik untuk Lukas dan Siska. Jika Ariel ingin untuk membunuh, dia tidak akan pernah berkerut. Angkat alisnya. "Ini, apa yang terjadi di sini? Lukas, apakah kamu sudah gila?" Lukas adalah keponakannya sendiri. Harry tidak memberi Ariel pelajaran, tetapi malah memutuskan hubungan dengan Lukas. Apa yang terjadi? Mungkin Ariel adalah orang yang sangat kuat. Kentut, bagaimana dia bisa begitu kuat seperti bajingan yang tidak berguna? Saya pikir Harry sedang melihat wajah Kaori. Bagaimanapun, keluarga Wijaya sekarang bertanggung jawab atas proyek Kota Barat, dan Harry harus memberi hormat sedikit padanya. Teman sekelas yang menonton kesenangan menebak hubungan sebab akibat, dan dengan cepat menentukan bahwa Harry tidak membantu Lukas karena dia tidak berani menyinggung Kaori. Tapi kali ini, Harry berlutut lagi. Dan dia berlutut di depan Ariel, membenamkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ariel, itu semua salahku, aku mengajarkan hal yang sombong dan bodoh. Hari ini kamu ingin membunuh atau mengikis, aku tidak akan pernah menahannya." Setengah kata komplain. "Ariel, saudara." Harry sebenarnya memanggil saudara kepada Ariel. Teman sekelas yang yakin bahwa masalah ini terkait dengan Kaori tercengang. Tapi mereka tidak tahu mengapa Ariel begitu kuat sehingga dia bisa membuat Harry berlutut dan meminta maaf. Bukan hanya teman sekelas yang tidak mengerti. Pada saat ini, Kaori dan Lucy juga penuh keraguan. Mengapa bahkan seseorang seperti Harry memanggilnya saudara Ariel? Apakah seseorang ingin memperbaiki istriku di tempat ini? Ariel berkata dengan ringan. Harry berkata tanpa emosi, dimengerti. Segera, Harry memanggil beberapa bawahannya dan memerintahkan mereka, dan menunjuk ke Siska, "Wanita ini milikmu." Meskipun beberapa bawahan tidak tahu bagaimana merespons ini masalah sebenarnya, tetapi ketika Harry berbicara, beraninya dia tidak menurut. Siska memandang beberapa orang yang berjalan ke arahnya dengan ngeri, meskipun dia dulu tidak bahagia, tetapi setelah mengikuti Lukas, dia sudah menahan diri, karena Lukas punya uang dan dapat membawanya ke kehidupan yang sangat baik. Jika orang-orang ini memanjakannya hari ini, Lukas pasti tidak akan menginginkannya. "Lukas, selamatkan aku, selamatkan aku." Siska meminta bantuan. Melihat pakaian Siska robek, Lukas berlari ke sisi Harry, berlutut dan berkata, "Paman, dia adalah menantumu, istri keponakanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini?" Harry menendang Lukas pergi. "Sial, jangan katakan dia istrimu, karena kamu menyinggung istri saudara Ariel, juga merupakan takdir. Salahkan kesombongannya yang berlebihan, itu hanya diri mereka sendiri yang harus disalahkan." Adegan di aula, di bawah pengawasan mengembangkan. Mata Ariel masih dingin, dan ketika riak muncul, dia mencibir dan berkata kepada Lukas, sepertinya dia masih menikmatinya. Lukas menggertakkan giginya dan mendengarkan suara yang awalnya disediakan untuknya. Dan itu lebih intens daripada saat dia bersamanya, dan seperti darah menetes di hatinya. Melihat Ariel dengan kebencian, dia berkata, "Ariel, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku pasti akan membalas kebencian hari ini." Begitu suara itu jatuh, Ariel belum berbicara, dan tinju Harry sudah tiba. "Anak bodoh ini berani berbicara balas dendam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Aku melihatmu sebagai semut. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membalas dendam? Bahkan jika kamu diberi kesempatan, kamu akan bunuh diri," kata Ariel dingin. Lukas, yang telinganya berdenging karena pukulan, menutupi kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Angin macam apa yang dimiliki pamannya hari ini,
mengapa dia berlutut ke seorang sampah yang tidak berguna ini, mengapa dia memukulinya karena sampah yang tidak berguna ini, dan bahkan Siska menderita akhir seperti itu. Saudara Ariel, aku bisa membunuhnya. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Harry berkata kepada Ariel, meninggalkan mobil dan melindungi istrinya, ini adalah satu-satunya cara yang dia bisa sekarang, membunuh. Bunuh Lukas. Teman-teman sekelas itu memandang Harry dengan ngeri, dia akan membunuh keponakannya, ini benar-benar gila. Ariel, aku ingin pergi ke rumah sakit. Pada saat ini, Kauri berjalan ke arah Ariel dan berkata. Mata dingin Ariel melunak seketika, dan dia berkata, oke. Memegang Kauri ke pintu masuk aula, Ariel berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, jika ada bekas luka di wajah Kauri, kamu siapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Hati Harry gemetar, dan ia memukuli Lukas lagi. Kalau bukan Lukas, bagaimana mungkin ia jumpai hal-hal malang tersebut? Dapat dikembalikan seperti sebelumnya. Kamu bajingan, aku bisa mati olehmu. Setelah memukul Lukas sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk bicara, Harry menoleh untuk melihat teman-teman sekelas itu, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Jangan salahkan aku, Harry, karena kejam. Semua teman sekelas mengangguk kaget, dan tidak berani meremehkan kata-kata Harry. Tetapi setiap orang memiliki pertanyaan di hati mereka, mengapa orang tidak berguna yang dikabarkan bisa begitu kuat? Bersambung.